Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM akhir 030 dari kelas 3B Tadris IPA UIN Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu keanekaragaman makhluk hidup. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu sering diistilahkan dengan istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup baik dari tingkatan gen, tingkatan spesies, dan juga ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup itu terbentuk karena adanya kesamaan, persamaan, dan keseragaman dan juga perbedaan baik dari sifat maupun ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pastinya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama ada bergerak. Nah, bergerak itu perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Nah, contoh dari bergerak itu ketika manusia berjalan, manusia berlari, ketika burung terbang, ikan berenang. Nah, untuk gerak tumbuhan itu biasanya terjadi pada bagian tertentu dan tumbuhan itu biasanya bergerak mengikuti ke arah datangnya cahaya. Jadi gerak tumbuhan itu biasanya batangnya akan condong ke arah cahaya. Dan juga gerak tumbuh akar pada tumbuhan itu sesuai dengan arah gravitasi bumi. Nah, yang kedua adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup pastinya memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, makanan ini itu diperlukan sebagai sumber energi dan juga untuk melakukan proses kehidupan. Nah, yang ketiga ada respirasi atau biasa yang kita sebut dengan bernafas. Nah, masing-masing dari makhluk itu mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda. Misalnya, manusia, mamalia, unggas, dan juga reptilia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Nah, untuk udara pernapasan pada tumbuhan melalui lubang kecil pada seluruh bagian tumbuhan atau biasa yang kita sebut sebagai stomata. Nah, stomata ini biasanya ada pada daun dan juga lentisel yang terdapat pada batang tumbuhan. Nah, ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup itu ketika makhluk hidup itu bernapas. Ketika bernapas, makhluk hidup itu menghirup oksigen atau O2 dan juga menghembuskan karbon dioksida atau yang biasa kita sebut sebagai CO2. Nah, yang keempat, cirinya ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu memiliki perbedaan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan berat kering pada makhluk hidup. Nah, pertambahan jumlahnya itu biasanya terdapat pada sel dan pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, pertumbuhan pada makhluk hidup bersel satu atau biasa yang kita sebut sebagai uniseluler ditunjukkan dengan bertambahnya volume dan juga ukuran sel. Nah, pertumbuhan pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler terjadi karena jumlah sel bertambah banyak. Jadi multiseluler itu kan berselnya banyak. Jadi pertumbuhannya terjadi itu jumlah selnya bertambah banyak dan juga ukuran selnya itu bertambah besar. Nah, sedangkan pada perkembangan sendiri memiliki arti proses menuju kedewasaan. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan juga fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Contohnya, ketika seorang anak itu berusia 18 bulan, dia dapat berjalan tanpa bantuan. Atau antara 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginannya untuk buang air besar.
Contoh lain juga ada pada usia 3 tahun anak telah dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Usia 5 tahun ke atas, anak itu telah berkembang kemampuan berbicaranya dan juga menulis, dan juga si anak ini itu bisa membaca dan juga belajar bagaimana bergaul dengan orang lain. Nah, yang kelima itu ada reproduksi atau berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, salah satunya dengan cara berkembang biak atau reproduksi. Dalam proses pengembangbiakan, sifat anak itu akan diturunkan dari gen induknya atau orang tuanya, dan sifat anak ini akan mewarisi dari sifat induknya. Nah, yang keenam itu ada adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, bagi makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri itu biasanya akan hidup lebih lama, dan juga kebalikannya, jika makhluk hidup tersebut tidak dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya, maka populasi atau individu sejenisnya itu akan punah. Nah, adaptasi sendiri itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contoh dari adaptasi morfologi ini adalah burung elang itu mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Nah, yang kedua ada bunga teratai yang mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapan. Nah, yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi-fungsi alat-alat tubuh. Contohnya itu ketika manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Yang kedua ada kotoran unta kering tetapi urinnya kental. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tingkah lakunya. Contohnya ketika bunglon mengubah warnanya atau biasa kita sebut dengan mimikri, dan juga ketika ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Nah, yang ketujuh ada iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup itu pastinya mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kepekaan masing-masing makhluk hidup itu juga berbeda, jadi cara menanggapi rangsangannya juga berbeda. Kepekaan terhadap rangsangan itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi proses pengaturan. Nah, contoh dari iritabilitas ini adalah ketika tanaman putri malu yang disentuh langsung bereaksi dengan menguncupkan daunnya. Nah, yang kedelapan ada ekresi atau biasa disebut sebagai pengeluaran zat sisa. Oksidasi zat makanan serta pertukaran zat di dalam tubuh makhluk hidup itu, atau yang biasa kita sebut sebagai metabolisme, selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa inilah yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Contohnya, pada paru-paru dan juga insan akan mengeluarkan CO2 dan juga uap air. Dan kulit juga akan mengeluarkan keringat, dan ginjal akan mengeluarkan urin. Nah, keringat dan urin ini merupakan zat sisa dari makhluk hidup. Nah, di dalam tumbuhan juga, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Nah, yang terakhir ada regulasi. Nah, regulasi ini adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan juga hormon. Semua aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya ini diatur dan dikendalikan oleh satu sistem yang kita sebut sebagai sistem regulasi atau sistem pengatur. Nah, di dalam sistem pengatur yang ada pada tubuh manusia itu terdapat sistem saraf, sistem hormon, dan juga sistem indera. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman gen. Kalian tahu nggak sih gen itu apa? Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Nah, gen ini terdapat dalam lokus kromosom, dan kromosom ini ada dalam inti sel. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau dalam satu spesies makhluk hidup.
Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan juga fenotip atau penampakan luar dari makhluk hidup tersebut. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Nah, gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Variasi dalam spesies ini disebut sebagai varietas. Dan dalam setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, nantinya akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak juga variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen dari masing-masing individu melalui sel kelamin. Hal ini yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak hanya terdapat pada gen saja, melainkan ada faktor lainnya juga sangat berpengaruh, yaitu lingkungan. Sifat yang muncul pada setiap individu merupakan interaksi antara gen dengan lingkungannya. Dua individu yang memiliki struktur dan urutan gen yang sama belum tentu memiliki bentuk yang sama pula, karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi penampakan atau fenotip atau biasa juga yang kita sebut sebagai bentuk. Nah, contoh lingkungan mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen dapat kita lihat dari jumlah sel darah merah yang hidup di dataran tinggi dan yang hidup di pantai. Ternyata jumlah sel darah merah orang yang hidup di pegunungan itu memiliki sel darah merah yang lebih banyak. Sel darah merah berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tingkat gen adalah variasi dalam satu spesies. Gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, akan tetapi susunannya berbeda-beda, tergantung pada masing-masing induknya. Susunan perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu spesies. Nah, contoh dari tingkat gen ini adalah warna kulit manusia itu tidaklah sama. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning langsat, coklat, maupun hitam. Nah, rambut pada manusia pun berbeda-beda. Ada manusia yang memiliki rambut lurus, ada yang memiliki rambut ikal, dan juga ada yang memiliki rambut keriting. Nah, pada pohon mangga juga terdapat beberapa spesies. Ada mangga golek, ada mangga udang, dan juga ada mangga apel. Sedangkan pada anjing ada anjing bulldog, ada anjing pudel, dan juga anjing kampung. Nah, variasi informasi genetik yang terkandung dalam individu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang terjadi dalam populasi spesies. Sederhananya itu adalah variasi gen dalam satu spesies dan populasi. Gen adalah urutan berbeda dari DNA atau deoksiribonukleik asid yang membentuk bagian dari kromosom yang diwariskan keturunan dari orang tua. Keanekaragaman gen ini mengacu pada berbagai jenis gen dalam kromosom, spesies, dan variasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis ini menunjukkan adanya variasi bentuk, baik dari penampakan dan juga frekuensi gen. Nah, dari ekosistem yang kita miliki sendiri, ekosistemnya itu sangatlah beraneka ragam, sehingga jenis makhluk hidupnya pun sangatlah beraneka ragam. Dua makhluk hidup itu mampu melakukan perkawinan dan juga menghasilkan keturunan yang fertil. Dan nantinya hasil keturunan ini bisa kita sebut sebagai satu spesies. Keanekaragaman tingkat jenis bisa kita artikan sebagai keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau satu spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya adalah kucing, harimau, singa. Mereka merupakan satu famili, yaitu famili Felidae. Sedangkan ada kelapa, aren, palem, siwalan, dan lontar, mereka famili Palmae. Kacang tanah, kacang buncis, kacang panjang, dan juga kacang kapri merupakan famili Papilionaceae. Nah, keanekaragaman jenis merupakan variasi pada tingkat jenis atau genus makhluk hidup.
Variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi atau pencampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Keanekaragaman ini terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies namun masih satu famili. Contohnya seperti tadi ada harimau, singa, kucing, dan juga cheetah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah hubungan tumbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu tempat tertentu. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya persamaan dan juga perbedaan komponen, baik komponen biotik dan juga abiotik yang menyusun ekosistem. Tumbuhan dan mikroorganisme serta komponen abiotik yaitu lingkungan tempat makhluk hidup tersebut tinggal seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dengan faktor abiotik seperti tanah, air, dan udara di suatu tempat tertentu. Komponen-komponen ini itu saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam melakukan siklus materi dan juga energi. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan juga tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup sangatlah beragam. Dan kondisi lingkungan yang beragam ini menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya juga beragam pula. Keanekaragaman ini disebut sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Faktor abiotik yang memengaruhi tingkat ekosistem diantaranya adalah iklim, tanah, udara, suhu, angin, kelembapan, cahaya, mineral, dan juga tingkat keasaman. Sedangkan faktor abiotik menimbulkan kondisi berbeda pada setiap ekosistem. Secara garis besar terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan dan juga ekosistem perairan. Ekosistem darat terbagi atas beberapa bioma, di antaranya bioma gurun, bioma padang rumput, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan juga bioma tundra. Sedangkan pada ekosistem perairan dibagi menjadi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, dan juga ekosistem terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografisnya. Contohnya hutan hujan tropis selalu hujan sepanjang masa. Yang kedua ada keanekaragaman pada hutan hujan tropis dan juga keanekaragaman pada gurun pasir. Pada ekosistem perairan, tidaklah ada air yang mengalir atau lentik, tidak ada aliran air secara dinamis, distribusi nutrisi kurang merata, misalnya pada danau, rawa, kolam, waduk, bendungan, dan lain-lainnya. Adapun menurut salinitasnya, ekosistem perairan dibedakan menjadi tiga, yaitu ekosistem air tawar. Nah, pada ekosistem air tawar kadar garamnya itu rendah dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca daratan dan penetrasi cahaya mataharinya itu kurang. Misalnya adalah pada danau, kolam, waduk, dan bendungan. Yang kedua ada ekosistem air laut. Di sini kadar garamnya itu tinggi dan tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca daratan. Penetrasi cahaya matahari relatif lebih tinggi, misalnya pada laut. Dan yang ketiga ada ekosistem air tawar. Kadar garamnya itu rendah dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca daratan. Penetrasi cahaya matahari kurang. Contohnya seperti tadi ada danau, kolam, waduk, dan bendungan. Berikutnya kita akan membahas tentang identifikasi dan nama ilmiah. Makhluk hidup yang ada pada umumnya diberi nama sesuai dengan bahasa daerah di mana ia berada. Namun, penggunaan bahasa daerah dalam pemberian nama makhluk hidup hanya tepat untuk suatu daerah tertentu saja. Contohnya, pepaya di Semarang disebut kates, di Banyumas disebut gandul, dan di Jawa Barat disebut gedang. Oleh karena itu, untuk menghindari keragaman nama tersebut diperlukannya suatu pedoman. Pedoman penamaan makhluk hidup yang berlaku di dunia saat ini adalah nama ilmiah. Setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil.
Kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan juga dicetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf lainnya. Biasanya dicetak dengan cetak miring apabila diketik, atau dapat pula dengan diberi garis bawah pada setiap kata jika ditulis dengan tangan. Contohnya adalah nama ilmiah padi, yaitu Oryza sativa. Oryza adalah nama marganya, sedangkan sativa merupakan penunjuk jenisnya. Musa paradisiaca L. Ini adalah nama ilmiah dari pisang. Nama genus pisang adalah Musa, penunjuk spesiesnya adalah Paradisiaca. Pengidentifikasi pertama dilakukan oleh Linnaeus atau yang disingkat dengan L. Klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan atau penggolongan dan juga pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan juga perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Urutan takson dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah yang pertama yaitu yang paling atas ada kingdom atau kerajaan atau dunia. Yang kedua ada phylum atau hewan atau division untuk tumbuhan. Yang ketiga ada klasis atau kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau suku, dan yang keenam ada genus atau marga, dan yang terakhir atau tingkatan paling rendah ada spesies atau jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, Fungi atau jamur, Plantae atau tumbuhan, dan Animalia yaitu hewan. Nah, yang pertama adalah Monera. Monera adalah makhluk hidup bersel satu. Beberapa jenis Monera merupakan benang atau berbentuk koloni. Organisme ini tidak memiliki inti sejati atau prokariotik. Sebagian besar bersifat heterotrof. Nah, cara perkembangbiakannya dengan cara pembelahan, dan ada beberapa jenis yang melakukan konjugasi. Nah, konjugasi sendiri adalah cara berkembang biak generatif untuk makhluk hidup yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Contoh dari kingdom ini adalah kelompok bakteri dan juga ganggang hijau biru. Selanjutnya adalah kingdom Protista. Kingdom Protista terdiri dari makhluk hidup bersel satu. Protista ada yang hidup terpisah, berkoloni, atau merupakan organisme multiseluler sederhana. Protista memiliki selaput inti sehingga disebut eukariota, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kebanyakan bersifat heterotrof. Organisme ini berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Cara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan membelah diri. Protista yang menyerupai hewan adalah dari golongan protozoa, meliputi rhizopoda, contohnya adalah amoeba, ciliata, contohnya Paramecium, flagellata, contohnya Euglena, dan sporozoa, contohnya Plasmodium, yang menyebabkan penyakit malaria. Sedangkan pada protista yang menyerupai jamur adalah dari golongan jamur lendir atau Mysomicota. Jamur ini bersifat fagosit, yaitu menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lain, serta dapat bergerak seperti amoeba. Struktur tubuh protista ada juga yang menyerupai tumbuhan adalah ganggang. Ganggang bersel satu atau soliter, contohnya adalah chlorella, atau masa kini dapat diolah menjadi makanan berprotein tinggi. Dan ganggang bersel satu koloni, contohnya Volvox. Ganggang bersel banyak ada yang berbentuk benang, misalnya Spirogyra. Ganggang ini mampu berkonjugasi dan memiliki pita klorofil. Nah, selanjutnya ada fungi atau jamur. Ciri-ciri umum dari jamur adalah tubuh tersusun oleh satu sel atau uniseluler, atau sebagian besar tubuh terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Sel-selnya bersifat eukariotik atau berinti, membentuk benang atau hifa. Nah, reproduksinya dapat berlangsung secara generatif dan juga vegetatif.
Jamur secara umum berkembang biak dengan spora. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jamur hidup sebagai saprofit, yaitu menguraikan zat sisa organisme, atau sebagai parasit, yaitu merugikan organisme lainnya. Fungi sendiri terdiri atas 4 divisio. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomycota, yang ketiga ada basidiomycota, dan yang terakhir ada deuteromycota. Yang pertama, zygomicota. Zygomicota contohnya adalah Rhizopus oryzae. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan tempe. Yang kedua ada ascomycota, contohnya Saccharomyces cerevisiae, digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol. Contoh lain adalah Penicillium notatum, jamur penghasil zat antibiotik yang dikenal dengan penicillin, dan Penicillium camemberti atau bahan pembuat keju. Yang ketiga ada Basidiomycota, contohnya Volvariella volvacea, sering dikenal dengan jamur merang atau Auricularia polytricha atau jamur kuping. Dan yang keempat ada Deuteromycota, contohnya Rhizotonia solani, menyebabkan penyakit pada solanum atau kentang. Beberapa contoh jamur yang merugikan antara lain Malassezia furfur atau jamur panu, dan Aspergillus flavus penghasil racun aflatoxin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelantai atau tumbuhan. Tumbuhan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau Birophyta. Pengelompokan berbagai jenis lumut menghasilkan 3 kelas, yaitu kelas Hepaticopsida atau kelas lumut hati. Yang kedua ada kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk, dan yang terakhir ada kelas Biropsida atau lumut daun sejati. Dan yang kedua ada tumbuhan paku atau Peridophyta. Tumbuhan paku diklasifikasikan berdasarkan ciri tubuhnya menjadi 4 subdivis. Yang pertama ada paku purba atau biasa yang disebut dengan Pilopsida, yang kedua paku kawat Lycopsida, yang ketiga ada paku ekor kuda Sphenopsida, dan yang terakhir ada paku sejati Pteropsida. Nah, yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta yang dibagi menjadi 2, yaitu Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan yang kedua ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Dan yang terakhir ada kingdom Animalia atau hewan. Yang pertama ada protozoa, contohnya adalah amoeba, plasmodium, dan juga paramecium. Yang kedua cacing atau vermes, contohnya cacing tanah dan juga cacing pita. Yang ketiga ada hewan berpori atau porifera, contohnya spon karang dan juga spon merah. Yang keempat ada hewan berongga atau Coleanterata, contohnya adalah ubur-ubur. Yang kelima ada hewan lunak atau moluska, contohnya bekicot dan siput. Yang keenam ada hewan berkulit duri atau Echinodermata, contohnya bintang laut. Dan yang terakhir ada hewan berkaki berbuku-buku atau Arthropoda, contohnya belalang dan juga laba-laba. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sudah menyelesaikan materi yang saya paparkan, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.